para petani di Kabupaten. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 mobil di ruas tol Pejagan Pemalang memakan 1 korban jiwa. Korban meninggal merupakan mahasiswa anak dari Jaksa Muda Kejagung. Pakar koperasi menyebut keterpurukan ekonomi Indonesia pasca pandemi dapat bangkit kembali dengan perkoperasian. Sukses melibas Vietnam dengan dramatis, tim Indonesia U20 berhasil lolos ke AFC Uzbekistan 2023. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Pejagan Pemalang, kilometer 253 Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Kecelakaan terjadi diduga akibat adanya asap kebakaran semak belukar di pinggir tol. Laka yang melibatkan 10 kendaraan tersebut menewaskan 1 orang yang merupakan anak dari Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Amir Yanto. Inilah video amatir warga beberapa saat setelah kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang di kilometer 253 ruas jalan tol Pejagan Pemalang pada Minggu sore. Kecelakaan yang menewaskan 1 orang dan 15 lainnya mengalami luka-luka tersebut diduga akibat asap kebakaran semak belukar di pinggir jalan tol sehingga jarak pandang pengemudi terganggu. Akibatnya 10 kendaraan saling menabrak kendaraan di depan dan di belakangnya. Sejumlah kendaraan diantaranya 9 mobil pribadi dan sebuah truk box yang mengalami rusak parah. Kaur Binops Satlantas Polres Brebes Ibda Saiful mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian kecelakaan tersebut. Petugas Satlantas Polres Brebes dan tim rescue tol Pejagan Pemalang melakukan evakuasi 10 kendaraan yang rusak. Untuk kronologi secara singkat masih kita dalami. Yang jelas awalnya kita mendapatkan laporan dari PPTR adanya laka lantas beruntun yang menyebabkan adanya asap bakaran dari rumput yang di badan jalan. Melibatkan berapa kendaraan? Untuk data awal sementara kita masih cek ada 10 unit kabel. Satu arah semuanya? Satu arah jurusan ke Semarang. Kalau yang paling parah kondisi korban gimana? Masih kita cek untuk di rumah sakit, untuk anggota lagi mendampingi di sana kaitan dengan evakuasi. Untuk saat ini kita masih dalam evakuasi kendaraannya. Menurut salah seorang saksi, kecelakaan terjadi akibat adanya asap pekat kebakaran semak belukar yang mengganggu visibilitas pengemudi sehingga saling bertabrakan. Akibat kejadian ini, seorang pengemudi mobil sedan Honda Civic bernomor polisi AG1870ME meninggal dunia di lokasi. Tadi kejadiannya gimana, Pak? Ya, jadi kami datang sini itu sudah terjadi bahwa di situ kan karena asap tebal, jadi mobil itu kan kecepatan tinggi nggak kelihatan. Jadi yang depan itu sudah tumbur lagi, akhirnya kejadian kayak itu sampai ada yang meninggal satu orang. Nah, posisi kemarin waktu itu gimana? Posisi ya, di belakang berarti ya, Pak? Iya, dia itu kan sendirian, si korban itu yang meninggal. Kalau asap ini tebel banget, Pak, pekat itu, Pak. Tebel sampai nggak kelihatan. Nggak kelihatan depan itu nggak kelihatan? Nggak kelihatan karena saking tebelnya pas angin dari utara. Pak, kalau di sepanjang tol ini sering terjadi nggak Pak kayak gini, Pak? Kalau setahu kami baru inilah kejadian yang kejadian kecelakaan karena asap itu. Mobil yang paling depan apa, Pak? Mobil truk itu. Ada lagi apa? Avanza kalau nggak. Ya, itu yang mobil hitam. Gitu. Kalau yang meninggal posisinya gimana itu, Pak? Posisi di belakang truk, di bawah tertumbur. Jadi numbur truk dari belakang, tertumbur lagi dari belakang, aslinya dia hancur ringsek. Korban meninggal dunia diketahui salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Solo, Jawa Tengah, merupakan anak dari Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI atau Jamintel Amir Yanto. Pengiriman jenazah mendapat pengawalan dari petugas Patwal Polda Metro Jaya, serta diiringi mobil rombongan keluarga dan kerabat korban. Amir Yanto, ayah korban, juga turut dalam rombongan pengiriman jenazah dari Rumah Sakit Bakti Asih ke rumah duka di Depok, Jawa Barat.
Kepala Kantor Pelayanan Jasa Raharja Pekalongan Sugeng mengatakan, seluruh korban luka maupun meninggal dipastikan mendapatkan perawatan dan santunan. Adapun besaran santunan untuk korban luka yakni 20 juta rupiah, sementara santunan bagi korban meninggal dunia dan korban yang mengalami cacat permanen sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih. Adapun untuk para korban yang mengalami kecelakaan di tol Pejagan KM 253 ini semuanya telah dijamin oleh Jasa Raja Baik, korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Mutiara Bunda dan Rumah Sakit Bakti Asih. Total ada berapa korban, Pak? Untuk korban yang terdata dari unit laka Polres Brebes adalah 1 korban meninggal dunia dan 19 korban mengalami luka-luka. Untuk besaran santunan? Adapun untuk besaran santunan korban meninggal dunia adalah 50 juta dan yang mengalami luka-luka telah dijamin oleh Jasa Raja ada sebesar 20 juta dan seluruh biaya perawatannya akan ditagihkan oleh rumah sakit kepada Jasa Raja. Ya. Termasuk yang rujukan juga sama Pak? Mungkin sama, semua rujukan sampai dengan maksimal per korban adalah 20 juta untuk biaya perawatan. Itu sampai sembuh total atau ada mungkin cacat permanen gimana Pak? Kalau misalnya sampai ada cacat permanen nanti akan ada santunan yang beda dari santunan perawatan sampai dengan persentase maksimal 50 juta. Kasus kecelakaan beruntun ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Brebes. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Diduga kecelakaan dipicu akibat adanya kepulan asap tebal dari kebakaran jerami semak belukar di tepi jalan tol. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki.
Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih di Kabar Indonesia. Pasca pandemi COVID-19 melanda hampir 2 tahun lebih, menyebabkan perekonomian tanah air ambruk hingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Menurut pakar Koperasi Ekonomi dan Kebijakan Moneter, dunia perkoperasianlah yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Pandemi COVID-19 yang melanda tanah air lebih dari 2 tahun tersebut menyebabkan inflasi dan penurunan pendapatan masyarakat. Kalangan akademisi yang telah menyelesaikan perkuliahan pun langsung dihadapkan dengan situasi ekonomi yang memburuk. Seperti halnya Universitas Ikopin di Jatinangor, Sumedang, yang setiap tahunnya mencetak para lulusan terbaik dalam dunia koperasi, kini harus memiliki strategi khusus dalam mendongkrak kemajuan ekonomi tanah air. Ikopin University yang menjadi pelopor kampus koperasi di Indonesia harus berjuang ekstra dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai inovasi ekonomi dalam pemanfaatan celah-celah pemasaran dan menekan angka inflasi melalui dunia koperasi. Menurut pakar koperasi sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Dr. Insinyur Haji Burhanuddin Abdullah, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dan jangan terbelenggu oleh krisis global. Menurutnya pemerintah dalam hal ini otoritas jasa keuangan harus mampu merubah dan memberikan kebijakan dan kemudahan dalam sektor perbankan dan perusahaan modal. Ikopin University ini adalah orang-orang yang kalau menurut saya mestinya nanti itu bukan hanya tangguh dalam kehidupan, memiliki karakter yang baik, tetapi juga adaptif terhadap perubahan, baik perubahan sosial maupun perubahan politik dan perubahan teknologi. Jadi dia selalu memonitor semua perkembangan, dan itu saya kira akan sangat baik bagi kehidupan mereka dan baik bagi kehidupan bangsa ini. Itu kira-kira saya kira. Dan bekal yang diberikan, kalau tadi melihat seremoni dari wisuda tadi, saya kira sudah bisa menggambarkan bagaimana kreativitas, bagaimana adaptabilitas dari alumni Ikopin dan karakter yang ingin ditunjukkan dibawa ke masyarakat, dan kemudian cita-cita serta impian mereka untuk bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk masyarakat lingkungannya. Itu saya kira mungkin alumni Ikopin. Master, izin terkait kondisi ekonomi saat ini nih, apa nih yang peran dari perkoperasian tanah air? Begini, ini harus jadi satu pikiran besar bangsa ini. Jadi setelah reda oleh pandemi, kita ini dihadapkan pada kenyataan banyaknya puing-puing kehancuran perekonomian kita. Yang secara kasat mata kita lihat misalnya mal yang tutup, toko-toko yang tidak buka, perusahaan-perusahaan yang bangkrut, orang yang menganggur dan lain sebagainya. Itu puing yang kasat mata. Puing yang tidak kasat mata adalah inflasi yang mengancam kita, inflasi global yang kita akan hadapi. Dan itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah sesuatu yang juga tidak kita tahu, tidak kita lihat secara umum, tapi kita tahu bahwa pernah pemerintah, dalam hal ini OJK, memberikan kebijakan untuk melakukan restrukturisasi kredit selama pandemi. Dan ini sangat ditunggu oleh para pengusaha sekarang, mau kemana langkah OJK.
Apakah diperpanjang atau diperpanjang secara sektoral atau bagaimana? Karena kalau tidak, ini akan ada batu-batu sandungan, jumlah kredit macet akan meningkat. Dan yang kemudian yang ketiga, persoalan perang antara Rusia dan Ukraina ini menumbuhkan sesuatu yang tidak kita harapkan, yaitu krisis energi dan krisis pangan. Tak hanya dari dalam negeri, kebangkitan perekonomian Indonesia juga muncul dari luar negeri, seperti persoalan perang antara Rusia dan Ukraina yang menciptakan krisis pangan dan energi harus disikapi serius dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi akan menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk akibat pandemi dan pengaruh perang Rusia dan Ukraina. Dari Sumedang, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. 86 siswa-siswi Kota Yogyakarta mendapatkan bantuan kacamata dalam rangkaian acara Lustrum 16 SMA Negeri 3 Yogyakarta. Bantuan ini sebagai wujud komitmen dari panitia Lustrum untuk membudayakan semangat berbagi kebaikan untuk sesama. Bertempat di Geraha Padmanaba, sebuah gedung berlantai 7 hasil sumbangsih para alumni, 86 warga masyarakat mendapatkan bantuan kacamata gratis. Pembagian ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan mata yang telah dilakukan pada 15 Agustus lalu. Pembagian kacamata ini merupakan salah satu bagian dari acara peringatan Lustrum ke-16 SMA Negeri 3 Yogyakarta. Mengusung tema Lustrum Mengabdi Tiada Henti Berbagi Setiap Hari, panitia berharap gerakan berbagi kacamata ini bisa mengajak semua pihak untuk saling membantu bagi kemajuan negeri. Menurut panitia pelaksana berbagi kacamata Indah Rahayu Murtihati, dipilihnya kacamata untuk dibagi adalah memiliki makna filosofis, yaitu karena mata adalah jendela manusia untuk melihat pengetahuan dan wawasan dunia, sehingga dengan kacamata ini bisa menolong manusia untuk bisa melihat wawasan dunia secara lebih baik. Saya kan lebih sering di aktivitas sosial, itu mata itu sangat penting banget, sehingga waktu teman-teman yang ingin berbagi, saya mengusulkan kacamata, dan kacamata ini bagi anak-anak sangat penting karena mereka tidak menyadari bahwa matanya itu sakit. Jadi saya mengusulkan, saya disetujui, dan alhamdulillah kita kerjasama dengan rumah sakit mata YAP, yaitu sekarang kita targetnya cuma 80, tapi sampai 86. Tapi yang aktif sebenarnya baru yang 100 lebih. Cuma matanya ternyata sehat. Jadi dari screening itu kita targetnya 80, dan kita bisa 86. Pembagian kacamata ini menggandeng rumah sakit mata ternama, sehingga betul-betul didapatkan kacamata dengan kualitas yang baik. Pembagian ini tentunya disambut baik oleh masyarakat, terutama kalangan orang tua maupun siswa. Beberapa siswa yang tadinya terkendala mata karena beberapa faktor akhirnya mendapatkan solusi. Sempat ngerjain latihan salah, ternyata dia salah nulis soalnya karena nggak kelihatan. Terus hasil diagnosanya waktu itu apa, Bu? Kemarin itu diagnosanya memang bikin kaget ya, yang satu udah 1,75, yang satunya 5. Terus ini kemudian dengan pembagian ini tadi, ini memang cocok nggak, Bu, tadi katanya? Coba tadi jelas. Dalam acara Lustrum ke-16, selain berbagi kacamata, juga digelar beragam kegiatan yang intinya menggugah semangat untuk berbagi kepada sesama. Sebelumnya juga digelar kegiatan berbagi beras dan sunatan massal di Bantul, pembagian bantuan air bersih di Kulon Progo, dan giat wisata berbagi kebahagiaan untuk pendidik dan karyawan SMA Negeri 3 Yogyakarta. Saya memang berkacamata, tapi kacamata pun masih ngebul dan dari hasil tes screening kemarin itu memang minus saya tambah, dan saya ada sedikit. Terus tadi kacamata dibagikan gimana, Dek? Lebih membantu ya? Lebih membantu karena udah lihatnya lebih jelas. Selain itu juga digelar konsultasi dokter, pemeriksaan kesehatan, serta layanan fisioterapis gratis dengan melibatkan puluhan dokter alumni.
Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, FIFA gelar sidak Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya untuk menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 2023. Akses jalan dan bau sampah yang sempat menjadi kendala sudah diatasi oleh pemerintah kota Surabaya. Pemkot Surabaya optimis Stadion Gelora Bung Tomo layak menggelar event sepak bola internasional dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Indonesia menjadi tuan rumah pagelaran Piala Dunia U20 yang akan digelar tahun depan. Sejumlah stadion di Indonesia telah disiapkan untuk menjadi venue pertandingan Piala Dunia U20. Salah satunya Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Untuk memastikan kesiapan dan kelayakan stadion berkapasitas 45.000 penonton ini, perwakilan FIFA melakukan sidak. Didampingi Wali Kota Surabaya dan Sekjen PSSI, perwakilan FIFA berkeliling dan memeriksa seluruh fasilitas Stadion Gelora Bung Tomo. Masalah akses jalan dan bau sampah yang sempat menjadi kendala kini sudah diatasi oleh pemerintah kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku, perwakilan FIFA puas dengan kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Wali Kota Surabaya berharap dengan penilaian positif dari FIFA, Stadion GBT bisa menggelar event sepak bola internasional dan menjadi venue Piala Dunia U20 2023. Alhamdulillah, tadi FIFA melihat jalan yang masuk ke GBT. Kaget betul FIFA karena ada jalur yang dari tol, jalur yang dari Pelindo, juga jalur yang juga dari JLLB tadi. Mereka mengatakan ini sebenarnya 8 bulan 7 bulan pada waktu saya sidak pertama, sekarang sudah selesai. Begitu luar biasa pemerintah kota Surabaya. Terus ada informasi terkait aroma bau. Tadi ke tempat kami sama saya dengan PSSI juga ke lapangan melihat sampai sampahnya didekati untuk melihat kok nggak ada bau, ini berarti aromanya tidak ada. Mereka tanya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dan mereka menyampaikan sangat happy dan merasa luar biasa dengan kota Surabaya. Itu yang disampaikan berulang kali sampai masuk ke dalam ruang ganti, masuk ke lapangan. Beliau mengatakan sangat rumput juga dirasakan juga. FIFA mengatakan sangat luar biasa di kota Surabaya. Matur nuwun dukungan Pak Sekjen PSSI karena dengan arahan dari PSSI maka kita bisa menyempurnakan Gelora Bung Tomo ini dan menjadi kebanggaan dari arek-arek Surabaya Gelora ini yang nanti insya Allah bisa pertandingan-pertandingan berikutnya secara internasional bisa menjadi salah satu base camp-nya tempat pertandingannya Garuda bangsa Indonesia dan PSSI. Salah satu penilaian FIFA terkait kelayakan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menggelar event internasional adalah dengan menggelar babak kualifikasi Piala AFC U20. Di babak kualifikasi Piala AFC U20 ini yang berakhir kemarin, pemerintah kota Surabaya sukses sebagai tuan rumah. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Timnas Indonesia U20 akhirnya lolos secara dramatis ke Piala AFC U20 Uzbekistan 2023 setelah mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi AFC U20. Perjuangan skuad Garuda Muda tidaklah mudah karena sempat tertinggal 1-2, namun akhirnya bisa membalikan keadaan menjadi 3-2 untuk kemenangan Timnas U20. Timnas Indonesia U20 dipastikan satu tiket lolos ke Piala AFC U20 Uzbekistan tahun 2023 setelah secara dramatis mengalahkan Timnas Vietnam U20 di Gelora Bung Tomo Minggu malam. Selama 90 menit kedua tim saling jual beli serangan. Gol pembuka skuad Garuda Nusantara dicetak oleh Marcelino Fernando pada menit 60 melalui tendangan dari luar kotak penalti. Seisi Gelora Bung Tomo sontak bergetar menyambut gol pemain bernomor punggung 7 tersebut. Vietnam bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah terjadinya gol bunuh diri pemain belakang timnas Ferrari pada menit ke-66. Selang beberapa menit, Vietnam kembali mencetak gol melalui tendangan pemain Ho Tung Han pada menit ke-80. Beruntung Ferrari berhasil mencetak gol pada menit ke-82 sehingga kedudukan menjadi imbang.
Akhirnya pesta kemenangan skuad Garuda ditentukan oleh gol Rabani Tasnim Sidik pada menit ke-85. Hingga perpanjangan waktu selama 4 menit, kedudukan tidak berubah 3-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia U20. Sinteyong, pelatih Timnas U20, bersyukur atas raihan kemenangan anak asuhnya atas Timnas Vietnam melalui perjuangan berat. Timnas Indonesia semakin kuat mentalnya setelah kebobolan 2 gol dan akhirnya meraih kemenangan. Coach sangat bangga para pemain, maksudnya sekarang memang udah bisa kita menang lawan Vietnam, dan setelah dapat kemenangan kita lebih percaya diri untuk ke depan pasti, dan begitu kita cetak gol 1 yang pertama, mungkin anggap gampang atau mungkin kita benar-benar fokus, akhirnya masukkan 2 gol, dan kita balikin lagi gol sampai skor 3-2. Itu artinya tim Indonesia semakin kuat walaupun kita sedang masukkan gol atau lagi situasi lagi kalah, tetapi kita bisa balikin. Dan sekali lagi Presiden sangat terima kasih kepada para pemain dan sangat bangga. Atas kemenangan dari Timnas Vietnam, skuad Garuda Nusantara berhak meraih 1 tiket menuju Piala AFC U20 yang akan dilaksanakan di Uzbekistan tahun 2023. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.